Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 0544345579 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di praktikum tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti perintah change directory, cls, cls/, git/, ipconfig, ipconfig-all, sampai dengan perintah net. Di sini saya sudah merangkum pengertian dari perintah-perintah tersebut. Misalnya seperti perintah change directory, yaitu perintah untuk mengubah direktori. Misalnya direktori kita akan mengubah ke direktori keywords, maka direktorinya akan berubah ke keywords. Selanjutnya yaitu CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer atau di command prompt. Lalu CLS menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Clear the screen. Selanjutnya yaitu dir/. Fungsinya sama seperti CLS/ yang tadi, yaitu menampilkan perintah bantuan perintah terhadap si CLS. Nah, kalau dir/ itu berarti menampilkan bantuan perintah terhadap dir. Selanjutnya yaitu ada ipconfig. ipconfig ini fungsinya yaitu untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Misalnya IP address, subnet mask, terus gateway. Selanjutnya yaitu ipconfig/all. Fungsinya sama, hanya saja menampilkan informasi yang lebih lengkap, termasuk ada hostname, MAC address, informasi DHCP, dan juga DNS. Di hostname, DHCP, dan juga DNS. Selanjutnya yaitu ipconfig/. Fungsinya sama seperti yang get/ tadi, yaitu untuk menampilkan bantuan perintah terhadap ipconfig. ipconfig release. Selanjutnya ipconfig release. Fungsinya yaitu untuk melepas konfigurasi DHCP saat ini dan membuang alamat IP. Selanjutnya ipconfig renew. ipconfig renew ini menetapkan alamat IP baru dan memperbarui konfigurasi DHCP. Selanjutnya ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi. Selanjutnya yaitu ipconfig/DNS.
ipconfig plus DNS itu mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya ipconfig register DNS. Fungsinya yaitu untuk memulai pendaftaran dinamis manual untuk nama DNS dan alamat IP yang dikonfigurasikan pada komputer. Selanjutnya yaitu ada ping. Misalnya di sini kita akan ping untuk Google ya. Jadi ping itu fungsinya untuk menguji konektivitas jaringan ke host lain menggunakan Internet Control Protocol, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Contohnya ada ping Google. Kita lakukan ping Google. Nah, script T ini digunakan untuk melakukan ping secara terus-menerus. Selanjutnya, netstart. Fungsinya itu menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada netstart ini terdapat proto atau protokol. Protokol di sini yaitu ada TCP, local address, region address, dan state atau status. Netstart yaitu ada tracer. Misalnya kali ini kita akan tracer ke Google. Tracer itu menampilkan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada informasi untuk mencapai ke google.com. Selanjutnya, kita ke setting. Misalnya kita akan melakukan proses ke google.com. Setting ini adalah perintah yang menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk mengukur network latency dan network loss. Selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, misal di sini kita akan mencoba ke google.com. Nah, ini name-nya google.com, address-nya. Selanjutnya, net. Nets ini fungsinya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Misalnya, Nets interface untuk menampilkan semua antarmuka jaringan. Ya, menampilkan semua antarmuka jaringan. Selanjutnya ada route. Route ini untuk menambah atau membuang atau menukar tinta routing table dalam sebuah host. Biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Selanjutnya ada net. Net ini fungsinya untuk mengelola berbagai aspek jaringan komputer termasuk pengguna, berbagi, dan layanan. Sekian video saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.